Selamat datang di ruang Mat SMP Channel, MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung, sama tentang unsur dan sifat-sifat bangun ruang sisi lengkung. Yuk kita ikuti bersama. Nah, bangun ruang sisi lengkung jenisnya apa saja? Kita lihat. Jenis bangun ruang sisi lengkung yang pertama adalah tabung. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh tabung adalah kaleng, kemudian drum, kemudian tempat sampah yang bentuknya seperti pada layar. Kemudian bangun ruang yang kedua adalah kerucut. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah caping, kemudian ada topi ulang tahun, atau tumpeng bisa juga. Kemudian bangun ruang sisi lengkung yang ketiga yaitu bola. Contohnya bola sepak, bola voli, bola pingpong, bola tenis, dan seterusnya. Apa saja unsur-unsur dan sifat tabung? Tabung dapat digambar pada layar seperti ini. Unsur-unsurnya, kalau tabung dibuka, ada 3 unsur. Yang pertama adalah selimut. Jika seseorang atau perusahaan ingin membuat sebuah tabung atau kaleng, mula-mula seperti ini. Mereka membuat seperti ini. Nah, yang tengah ini disebut selimut. Kemudian yang atas ini disebut tutup, sedangkan yang bawah disebut alas. Nah, 3 unsur inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring tabung. Jadi, unsur-unsur tabung adalah yang pertama alas berbentuk lingkaran, yang kedua tutup berbentuk lingkaran, yang ketiga selimut berbentuk lengkungan jika dipotong berbentuk persegi panjang. Berikutnya, berdasarkan unsur-unsur dari tabung dapat didefinisikan bahwa tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang datar yang berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Sifat 2 bidang datar berbentuk tabung adalah sejajar dan kongruen. Unsur-unsur dan sifat bangun ruang yang kedua yaitu kerucut. Seperti tampak pada layar, kerucut jika kita buka ada 2 unsur. Seperti pada tampak layar, yang 2 unsur ini disebut dengan jaring-jaring kerucut. Yang pertama adalah alas berbentuk lingkaran. Yang kedua dinamakan selimut kerucut berbentuk juring lingkaran. Nah, sedangkan garis TA ini adalah namanya garis pelukis, yaitu garis yang seolah-olah kalau jika digambar dia terdapat garis lurus, namanya garis pelukis. Sedangkan TO ini adalah tinggi kerucut. Sedangkan OA adalah jari-jari alas. Titik puncak kerucut ini ditandai dengan titik T. Berdasarkan unsur-unsur pembentuk kerucut, maka kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang datar bentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Sifat kerucut pertama yaitu mempunyai titik puncak.
alas berbentuk lingkaran. Yang ketiga, si selimut berbentuk bidang lengkung atau juring lingkaran. Hubungan antara panjang garis pelukis, jari-jari alas, dan tinggi dapat kalian lihat pada gambar segitiga berwarna hijau. Segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Sehingga untuk menentukan panjang garis pelukisnya dapat dirumuskan sebagai S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Dengan S adalah panjang garis pelukis, T adalah tinggi kerucut, dan R adalah jari-jari alas kerucut. Untuk memahami lebih mendalam, perhatikan contoh berikut. Diketahui kerucut dengan panjang jari-jari alas 5 cm dan tinggi kerucut 12 cm. Berapakah panjang garis pelukisnya? Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu yang sudah diketahui, yaitu jari-jari atau R sama dengan 5 cm. Panjang tinggi kerucut sama dengan 12 cm. Yang ditanya adalah panjang garis pelukis atau S. Pertama kita tulis terlebih dahulu rumusnya. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 25. Sama dengan 169. Sehingga S sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi, panjang garis pelukis kerucut adalah 13 cm. Unsur-unsur sifat bangun ruang sisi lengkung yang ketiga yaitu bola dapat dilihat pada layar di sini bahwa bola itu jika dibelah menjadi dua, ada dua jenis, yaitu belahan bola pejal atau padat, yang kedua belahan bola tidak pejal atau tidak padat. Jadi, unsur-unsur bola adalah jika bola dibelah menjadi dua, maka disebut belahan bola. Belahan bola terdiri dari dua, yaitu satu belahan bola pejal atau bola padat, contohnya semangka, dan bola besi. Nah, yang kedua belahan bola tidak pejal atau berongga. Nah, contohnya bola plastik kalau dibelah itu dia berongga atau tidak pejal. Yang ketiga, jarak pusat bola ke permukaan disebut jari-jari bola. Di sini dilambangkan AB, garis AB itu disebut jari-jari bola. Sedangkan titik A disebut dengan pusat bola. Demikian mengenai bangun ruang sisi lengkung, terutama tentang unsur-unsur dan sifat kerucut, tabung, dan bola. Nantikan video pembelajaran dari ruang mat SMP channel MPMP Matematika berikutnya. Sampai jumpa.